bangsa Indonesia pada umumnya merasa lega dan bangga melihat kemunculan GMKR yang dimotori oleh tokoh-tokoh purnawirawan TNI dan tokoh-tokoh sipil yang ingin melihat kedaulatan rakyat harus direbut kembali. Dalam pandangan tokoh-tokoh GMKR, yaitu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, itu berkesimpulan bahwa kekuatan oligarki hitam telah merampas kedaulatan rakyat. Perasaan, pikiran, dan kemauan para oligark itu sudah hitam kelam, sehingga saya pernah katakan mereka sudah tidak punya peri kemanusiaan. Hakikatnya mereka telah menyembah setan, bukan lagi menyembah Tuhan. 24 jam sehari semalam, fokus kehidupan mereka adalah menghisap darah bangsa Indonesia dengan cara menghisap sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi mereka seperti Dracula. Oligarki hitam itu tidak pernah mencapai titik puas atau point of saturation. Nah, kalau pemerintahan dan rakyat Indonesia tidak bangkit menghentikan proses penghisapan Dracula ekonomi itu, ada kemungkinan tanah air Indonesia bisa jadi gurun pasir di masa datang. Nah, cara oligarki hitam membangun kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan hukum di Indonesia adalah kelewat mudah, yakni oligarki hitam ini membeli sebagian politisi kita di DPR dan DPD, juga sebagian oknum pimpinan Polri, bahkan sebagian petinggi negara sampai ke penguasa tertinggi Indonesia. Ini kalau tertinggi ini alapannya ke Jokowi, ya bukan ke Pak Prabowo. Sekedar ikut urun rembuk sebagai sebuah gerakan, GMKR perlu menyatakan dengan bahasa yang sederhana apakah pada ujung perjuangannya, bila misalnya setelah 1 atau 2 tahun tidak ada perubahan, apakah kiranya akan menggalang gerakan rakyat yang berkonotasi sebagai people power seperti yang dilakukan mahasiswa dan pemuda dan masyarakat dari berbagai kalangan pada bulan Mei 1998. Kalau jawabannya ya, mungkin gerakan semacam people power ala Indonesia pada Mei 1998 itu yang akan dilakukan, maka ada beberapa masalah penting yang harus kita pikirkan matang-matang. Ini adalah kalau mungkin ya, kita hindari supaya people power tidak sampai meledak, risikonya terlalu besar. Mungkin bisa terjadi perpecahan bangsa karena arsitek perpecahan bangsa Jokowi masih berbahaya untuk menelikung langkah-langkah Prabowo untuk memperbaiki kerusakan nasional yang diwariskan oleh Jokowi dan para gangster politik yang mengelilinginya. Memang Presiden Prabowo satu-satunya harapan bangsa untuk melakukan rekonstruksi dan restorasi Indonesia. Itu kalau Prabowo mau mengisolasi Jokowi and his gangs dari panggung politik secara tegas, kondisi politik Indonesia insya Allah pasti lebih tenang.